untuk para milenial yang bekerja di bisnis-bisnis atau di dunia usaha yang seperti itu, Mas. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sudah pernah melihat belum kalau dunia properti ini kira-kira step-stepnya itu di mana nih, Mas? Mungkin punya insight juga dari kemudian yang terakhir dari teknologi ternak. Kebetulan saya juga lagi mengembangkan ternak domba dan ini sangat menarik sekali itu teknologi yang dipakai oleh Mas Tommy. Kalau boleh sekali-kali nanti saya ingin main nih, Mas, untuk bisa ikut belajar juga teknologi ternaknya yang mungkin bisa kita terapkan. Kan tadi saya bilang generasi X sama milenial di dalam konsumen dulu. Saya ngomongin konsumen sebagai konsumen real estate ya. Jadi hari ini para milenial itu tidak pengen rumahnya gede-gede. Jadi orang yang jualan rumah gede-gede itu menurut saya salah. Hari ini rumahnya yang besar-besar kayak sampai zaman kita dulu, rumahnya keren, gedung tinggi, yang ada bertingkat-tingkat itu. Hari ini siapa yang mau datang ke rumah saya, ke rumah kita, Mas Arief? Ya kan ya. Living room itu ruang tamu saya itu yang datang Pak Lurah sama Pak RT sama Hansip. Gak pernah teman saya datang ke situ. Jadi desain itu harus kita perbaharui, kita update. Kenapa? Kita ketemu teman di mall, di restoran, di kafe hari ini. Jadi itu satu. Kemudian mereka lebih suka traveling dan sebagainya. Jadi saya lihat terjadi pergerakan antara tren yang sifatnya kecil tapi banyak fasilitasnya. Ya, itu juga laku dengan baik ya. Kemudian rumah kos-kosan laku banget. Mereka kan tadi bilang punya mobil keren dulu, rumah belakangan kan. Ya, rumah kos-kosan itu laku banget ya. Jadi terjadi shifting antara selera. Kalau real estate developer tidak mengikuti itu, terjebak dengan X generation, bisa susah lakunya. Itu satu. Yang kemudian tadi mengenai bagaimana ways of working dari suatu milenial maupun di dunia perbankan maupun di real estate ya, supaya memastikan mereka kerja dan sebagainya. Saya rasa sih saya agak kurang mengerti ya, karena real estate itu hampir dibilang banyak freelance kan, Mas, banyak agent-agent itu yang sifatnya itu tidak dibayarin oleh secara gaji tetap, sehingga Anda membutuhkan yang mirip tadi yang saya bilang dengan Mas Rafli tadi ya, itu adalah sales app atau sales automatization yang memastikan mereka bisa ceklik kalau mereka kerja. Kemudian kalau mereka melakukan transaksi atau mereka akan visit customer itu bisa terrecord dengan baik, ya. Dan forum-forum saya yakin bisa dibicarakan lewat Zoom dan sebagainya. Meeting konsumen memang tidak bisa mereka harus melakukan visit karena nggak ada yang mau beli rumah lewat Zoom, ya. Tapi itu bisa diplan dengan baik, ya kan. Kemudian tetap mereka harus datang, tapi flexibility dari seorang sales, dari orang real estate menurut saya sangat-sangat fleksibel. Mungkin malah mereka hari Minggu, hari libur mereka harus bekerja dengan baik. Yang kemudian yang tadi, kalau sudah ada database tentang calon pelanggan atau target market dari suatu itu, mereka kan jualannya lebih baik. Misalnya gini, kalau saya jualan ke Mas Arief, kalau saya sudah tahu Mas Arief akan mencari apa, lokasi atau desain. Kalau saya sudah tahu, kita sudah mampu memprofil dengan baik, naratif jualan saya akan berbeda, menyesuaikan dengan tipe customer yang akan saya jual. Dan itu dibutuhkan yang namanya segmentasi atau profiling konsumen dengan baik. Walaupun orang merasa berbeda, tapi ujung-ujungnya segmen membeli suatu real estate itu biasanya bisa kita segmen. Ada yang lokasi, ada yang desain, ada yang facility. Dan pada waktu masuk saya berinteraksi dengan Mas Arief, saya udah tahu, oh Mas Arief ini mau lokasi, datang ke sini cuma ngomong lokasi. Sehingga Anda willing to pay premium karena lokasi. Jadi saya nggak ngomongin harga, saya akan ngomongin mengenai lokasi yang bagus dan sebagainya. Kalau rumahnya pun belum sesuai, Anda akan bicara kemungkinan untuk renovasi, peningkatannya. Jadi naratif suatu sales itu bisa sangat-sangat tailor-made. Kebanyakan hari ini sales real estate itu cuma punya satu naratif, ya hanya jualannya itu cuma hafalan ini tanpa mengerti apa yang dicari oleh suatu konsumen atau calon customer. Sehingga Anda punya funneling yang tadi mulai dari awareness sampai conversion itu akan jauh lebih akurat. Nah, itu gunanya menurut saya digitalisasi atau consumer atau profiling. Dan gak cuma pasang iklan di rumah 1, 2, 3 dan sebagainya, tapi kemampuan kita untuk memprofil dan mentargetkan dengan baik akan lebih spesifik, sehingga biaya iklan atau dan closing rate Anda akan jauh lebih tinggi. Kemudian
Kemudian Anda tanya apa ya? Oh, mengenai anak muda mau join, mau banget. Kalau ada teknologinya, ada duitnya, dan jualan real estate tadi ada purpose-nya. Ya hanya misalnya jualan rumah yang mengenai misalnya komunitas is a big thing. Hari ini nggak banyak orang ngomongin mengenai community di suatu lingkungan. Ya, is a big thing untuk anak muda. Environment is a big thing. Ya. Kemudian jadi banyak angle-angle yang kita bisa menarik untuk konsumen itu, dan being freedom, ya punya freedom, entrepreneur itu is a big thing. Jadi anak-anak milenial kan nggak ada yang mau jadi pegawai, nggak ada anak yang mau jadi cita-cita CEO itu nggak ada sekarang mas. Anak saya aja pengen jadi YouTuber, pengen jadi kayak bapaknya, ya karena duitnya lebih banyak. Jadi mereka pengen entrepreneur. Jadi saya yakin di dunia real estate itu sangat digerakkan yang namanya entrepreneurship. Jadi kalau Anda bisa membuat entrepreneurship yang bagus, dan jangan takut share profit, itu jangan takut. The more people join for you, ya, dan semakin banyak tim atau semakin banyak rekanan, saya yakin bisnis Anda semakin maju. Yang ketiga, yang terakhir ada personal branding, Mas Arief. Karena di real estate itu Anda nggak cuma menjual rumah, tapi Anda menjual trust, benar kan? Ya, people have to trust you. Nah, banyak orang menjual rumah tapi lupa Mas Arief ini siapa, ya karena untuk beli miliaran kan saya harus trust Mas Arief, ya networking dan trust itu penting. Jadi personal branding harus dibangun sehingga kalau rumahnya sama pun kan ada 3 atau 4 agent, saya mendingan belinya sama Mas Arief karena saya percaya dan kenal sama Mas Arief. Nah, personal branding ini banyak orang yang di dunia real estate itu tidak tahu cara membangun dengan baik, mengestabliskan. Jadi hati-hati Mas Arief, kalau Anda di Facebook Anda, di Instagram Anda harus berhati-hati berkomunikasi. Ya, karena itu akan mencerminkan, tidak melarang Anda, tapi saya mohon untuk kalau Anda, karena Anda di dalam dunia namanya personal selling. Trust dan credibility dari seorang personal branding itu penting, dan hati-hati di jejak rekam digital ya. Itu aja pesan saya. Nah, dari situ Anda establish, Anda punya credibility, harapan saya. Tadi namanya ternak domba, tadi saya pertanyaannya, mohon maaf saya nggak bisa kasih, kalau tertarik nanti mungkin bisa hubungin, nanti saya akan set up. Tapi di China, teknologi mengenai smartphone itu sudah maju banget. Itu Alibaba sudah mendevelop untuk pertanian babi di sana. Jadi mereka bisa kenalin tuh babi bentuknya apa, shape-nya apa. Jadi dia bisa tahu tuh satu-satu. Ini namanya sili, ini namanya sicong, ini namanya sildim. Jadi kalau dari suaranya aja tahu ini sakit atau enggak. Jadi sebelum sakitnya parah, penularannya udah bisa dikalin atau bisa dipotong atau bisa dijual. Jadi teknologi yang namanya smartphone itu sudah terjadi di mana-mana dan sangat maju. Dan sensor-sensornya nggak mahal, Mas Adi. Sensor-sensornya nggak mahal, murah. Yang susah adalah data analitiknya, ya kan ya. Itu kayak gimana? Saya harap itu menjawab pertanyaannya, Mas Adi. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih kembali Mas. Oke, terima kasih Pak Arief, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada Pak Taufik, silakan Pak Taufik di unmute. Halo Pak Tommy, selamat siang. Selamat siang Mas Taufik. Pak Taufik, maaf, voice-nya kayak kecil banget ya? Ya, Taufik. Gini Pak Tommy, tadi kan kita sebutkan generasi milenial dan Gen Z ya. Pertanyaan saya gini, saya ada pertanian dan pabrik. Kondisinya adalah pekerja-pekerja kasar ini, rata-rata ini kan generasi sebelum itu ya. Nah, ada nggak tips atau saran gimana sih saya bisa dapatin pekerja-pekerja kasar ini yang menang dengan kondisi generasi milenial dan Gen Z yang sudah semakin apa ya, mereka kerjanya mau enak, pasti untuk mencari pekerja kasarnya ini kan tambah sulit Pak. Nah ini gimana approach-nya gitu Pak? Mungkin ada tips gitu. Saya jawab dulu mengenai mengimprove mengenai ada yang punya karyawan dulu ya. Pertama pastikan operasional, kalau kita itu sangat, karena pertanian dan sangat pabrik itu hampir sebetulnya mirip. Operasionalnya itu namanya rate meeting.
Artinya Senin ngapain, Selasa ngapain, bener kan, Rabu ngapain, jam berapa. Pastikan Anda mempunyai operational ritme yang bagus. Karena itu akan improve, ya, akan operational. Yang kemudian yang tadi itu semuanya bisa harapan saya dalam memastikan pekerjaan yang ritme itu bisa didigitalisasi, Mas Taufik. Ya kan ya. Jadi prosesnya itu setiap apa yang dikerjakan tadi itu harus dicatat di digital. Jangan dicatat di kertas atau di buku donal PP. Simpel aja. Ya kan, dimasukin data, disimpan di data sehingga apa? Anda tahu kegiatannya satu dengan yang lain. Gunanya apa nantinya? Gunanya dari situ itu bisa dibangun algoritma satu hari. Kedua, bisa dijadikan otomatisasi. Jadi Anda bisa mengurangi karyawan. Yang tadi saya bilang smart farm itu mereduce karyawan karena nggak perlu tiap hari diperiksa kandangnya. Kalau zaman dulu kan tiap hari mesti tiap jam ya mesti diperiksa. Oh, temperaturnya berapa nih? Ya kan ya, ayamnya ada yang mati sakit enggak? Dilihatin, ditendangin satu-satu nih, ayamnya ngelepret sakit-sakit. Dengan sensor-sensor itu akan mengurangi banyak ya interaksi kita dengan actual production, sehingga tertarik anak-anak muda. Oh, ada teknologi dan di situ yang belajar. Yang kemudian tadi di dalam proses Anda pabrik dan apa tadi pertanyaan itu, impactnya ada nggak ke environment, ke sosial dan sebagainya. Kalau Anda punya impact sosial dan empower sekeliling desa, masyarakat sekelilingnya, itu tertarik orang milenial. Banyak kok milenial yang mau terjun ke pertanian. Saya kenal banyak yang hanya bikin kandang ID, terus apa lagi, angon apa gitu, banyak kok anak-anak muda lulusan IPB banyak. Masalahnya mereka nggak mau ke tradisional bisnisnya, ya kan ya, mereka nggak mau ke tradisional, mereka maunya adalah memodernisasi. Jadi Anda masih muda kan, ada generasi milenial, jadi Anda harus open mind. Nah, caranya gimana, Mas Taufik, supaya nggak Anda bikin prototype dulu, satu kandang dulu, kayak saya dulu awalnya gitu. Jangan semuanya langsung dibikin, nanti berantakan. Jangan, prototyping dulu, eksperimen dulu, satu tempat di factory atau satu kandang dulu di situ. Dari situ Anda bisa scaling up. Nggak? Scaling up itu artinya tambah besar dan itu profitable. Nggak cuma asal scaling up doang, tapi itu profitable. Anda pelajarin eksperimen. Dan di dalam eksperimentasi itu Anda masukkan anak-anak milenial itu. Nah, kalau yang buruh kasar dan sebagainya itu saya yakin sekarang sudah banyak yang namanya outsourcing ya, outsourcing dan sebagainya. Tapi tujuannya memang dengan itu sudah normal, Mas Taufik, dengan beriringnya orang keadaan ekonomi membaik, gak ada yang menjadi buruh kasar, udah pasti. Ya kan ya, udah pasti itu udah gak ada yang menjadi buruh kasar. Mereka pengen naik ke dalam laddering ekonomi yang lebih baik. Nah, itu harus ada plan. Makanya kalau Anda sebagai pemimpin tadi, Anda harus memikir yang namanya horizon 3 tadi. Ya kan, yang awal-awal tadi Mas apa tadi yang lupa. Nah, kalau dia bikin dombanya tadi itu juga harus bikin tuh smart farm untuk domba kayak gimana. Itu horizon 3. Harus dipikir, dimulai dengan yang kecil dulu. Nggak usah modalnya nggak gede kok. Smart farm itu saya punya modal itu berapa sih, cuma belasan juta atau apa sih? Gitu kalau masalah. Modalnya nggak besar. Besar kalau kita scale, kalau dari 1 ke 10.000 ya gede, tapi kalau awalnya dulu kita get it right. Itu sih poin saya, Mas Taufik. Terima kasih ya. Itu Mas Taufik sudah menjawab pertanyaannya kah? Kalau sudah, saya next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada di kolom chat dari Pak Heru. Jadi Pak Heru ini nanya, Pak Tommy, apa sih rule of thumbs agar bisa menjadi best CEO di masa depan? Terus bisa dijelaskan detail terkait konsep people first? Gitu. Pak Heru boleh loh di voice-nya di unmute biar langsung tanya ngobrol langsung. Ya, terima kasih Bu Krisna. Selamat siang. Selamat siang, Pak Heru. Wah, hari ini saya kayak dibentur-benturkan nih. Banyak. Kan selama ini banyak salahnya. Ya, gini Pak Tommy, saya Heru dari Bekasi. Kebetulan bisnis saya di IT. Orang pabrik yang mencoba membangun bisnis. Tadi Heru, maaf kameranya boleh di-on kan? Oh, sorry. Ya, bisnis di IT.
tadi ada 2 pertanyaan sudah ditulis oleh Bu Krisna. Yang ketiga, saya ingin gini, saya ingin tahu apa atmosfer atau sudut pandang seorang CEO terhadap IT. Kenapa? Karena saya lihat begini, banyak di Indonesia ini khususnya gitu. IT itu call center gitu. Sedangkan saya ketika presentasi di depan mereka itu saya ingin bahasa saya itu vibrasinya sama dengan mereka gitu. Ya. Supaya ya tadi memang ujung-ujungnya deal ya, ujung-ujung bahwa Anda perlu IT ini. Yeah. IT sebagai enabler bisnis Anda nih. Yeah. Ini supaya vibrasi bahasa saya itu bisa nyambung dengan para CEO itu, mohon sharing tip and triknya. Terima kasih. Terima kasih Mas Heru. Saya jawab yang gampang dulu ya. Rule of thumb-nya gimana jadi BSIO? Ya jangan pikirin mau jadi BSIO, Mas. Itu output. Saya nggak pernah bercita-cita jadi BSIO. Kan saya bilang di dalam proses pandangan saya sebagai pemimpin cuma ada 2, the best atau be different. Saya selalu berusaha menjadi different. Karena saya nggak mau jiplak siapa-siapa, saya mau menjadi Tommy ya hanya secara otentik, tapi di dalam prosesnya menjadi best juga. Dan itu yang saya lebih happy karena itu saya nggak mencalonkan tapi dicalonkan oleh karyawan saya. Jadi BSIO kemarin itu adalah pilihan karyawan ininya. Jadi jangan mikir jadi best, Mas, ya kan ya, itu adalah output. Jadi saya selalu bilang sama teman saya, jangan mikir jadi kaya itu output. Ya kita pikir how-nya. Ya di dalam proses itu mana fokusnya. Kalau di dalam fokus kita benar, pasti kita dapat. Dan artinya apa? Tadi pertanyaannya kedua adalah yang saya fokusin pada waktu krisis kemarin adalah keselamatan karyawan saya. Ya, saya bilang sama karyawan saya, the only acceptable target adalah 0 orang kena COVID. Karena saya bilang saya akan treat mulai dari tukang kebun sampai direktur sama. Tukang kebun saya kena, kita bicarakan di level BUD dan pastikan dia terawat dengan baik, dengan treatment dan support dengan yang sama, sehingga semua orang melihat tadi itu walk the talk, ya kan? Semua orang melihat karyawan saya. Kalau saya treat tukang kebun saya sama tanpa pandang bulu pada waktu dia kena COVID, semuanya akan merasa oh ya nyaman kerja sama Pak Tommy, kerja di perusahaan saya pasti terjaga dengan baik, sehingga saya tidak perlu khawatir dan saya mau berjuang bersama-sama. Karena saya bilang sama mereka ya kan ya, kita harus jadi kuat dulu. Kalau kita menolong keluarga kita, kalau kita bisa menolong keluarga kita bisa menolong lingkungan maupun saudara-saudara kita yang lain. Jadi fokusnya adalah itu dulu. Ya. Kemudian karena mereka merasa aman dan terlindungi, ya gaji saya bayarkan dengan baik, kontak, THR saya bayar, tidak ada pemecatan, tidak ada PHK. Tahun lalu bahkan saya bagikan bonus. Jadi mereka melayani customer saya dengan baik, sehingga bisnis saya terjaga dengan baik. Sebagai output tadi yang saya bilang. Karena mereka merasa terjaga dengan baik, bisnis saya juga terjaga dengan baik. Saham saya naik 100%, saya adalah satu-satunya perusahaan unggas yang growing positif tahun lalu, yang lainnya minus semuanya, saya positif. Kenapa? Karyawan saya yang menjaga, Mas Tari. Jadi gini, itu sekali lagi saya terangkan, it's not a goal jadi BSIO, adalah output. Goalnya adalah memastikan karyawan terjaga dengan baik, operasional terjaga dengan baik, customer kita terjaga dengan baik. Kalau itu saya lakukan dengan semuanya, tahu-tahu dikasih hadiah itu, ya udah, kalau nggak dikasih pun nggak masalah buat saya. Ya itu satu. Harapan saya terjawab ya. Yang kedua adalah mengenai IT. Menarik Mas Heru. Banyak ini ya, saya nggak tahu Mas Heru kayak gimana. Banyak orang IT itu kalau presentasi itu bulat, pakai bahasa teknik yang kita nggak ngerti. Ibarat kita mau beli nasi goreng, nggak diceritain nasi goreng, tapi diceritain prosesnya yang bulat, ya kan ya, diceritain pakai bawang, pakai daging, pakai ini. Terus kemudian kita dapat apa nggak jelas. Dan ingat, nggak semua orang itu ngerti IT. Mereka beli IT adalah benefit dan manfaatnya, dan garansi dari Mas Heru dapat nasi gorengnya. Tapi banyak orang presentasinya bulat, nggak karu-karuan mengenai teknis, mengenai tambah lama tambah takut, Mas. Udah ongkosnya gede, nggak jelas prosesnya, outputnya nggak tahu dapat atau enggak. Nah, ini yang tolong Mas Heru bicarakan dengan rekan-rekan hati, tolong dibicarakan dengan bahasa yang simple, Mas. Ya, hanya kayak gini ya. Waktu saya kasih contoh, pada waktu saya di Excel,
waktu itu jelasin mengenai teknologi 3G itu ke konsumen, emang konsumen peduli 3G teknologinya itu kayak gimana? Kan nggak peduli mereka. Ya kan? 3G itu apa? Kalau saya jelasin 3G itu, ya mengerti tapi mereka nggak peduli. Yang mereka peduli apa? Facebook kan bisa cepat, nonton YouTube nggak ada buffering, udah itu aja. Baru mereka mau beli 3G. Nangkap maksud saya Mas Heru ya? Ya, jadi bisa YouTube-an nggak ada buffer, bisa Facebook-an cepat, udah SMS-an nggak kelar, udah itu yang saya jelasin, benefitnya, nasi gorengnya yang saya jelasin. Proses 3G-nya masaknya kayak gimana, apa bedanya 2G sama 3G, nggak ada yang peduli Mas Heru, mohon maaf. Nah itu tolong, orang IT itu terlalu excited dengan bahasa-bahasa technical dan bahasa engineering yang membuat mereka semangat, cuma yang lain nggak semangat Mas Heru. Jadi tolong bahasanya dibumikan, dibenefitkan dengan jelas, dan kemudian delivery dan accountability kan itu dipastikan. Kalau ada yang mau seperti itu, pasti banyak yang mighty. Karena digital transformasi orang udah tahu, tapi begitu panggil orang IT tambah pusing Mas Heru, tambah ngeluh bahasa Jawanya. Tambah orang mudeng, yang dijual ini apa? Ya kan ya? Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Heru. Ya, ya. Oke, begitu Pak Heru sudah cukup menjawab. Siap, ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heru. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak Seiji. Mas Tommy, untuk startup perusahaan lebih baik membangun pabrik, membeli pabrik, atau mencari kontak packer? Kalau kontak packer, kita udah punya brand, bisa fokus ke sales, dan ketika brand sudah jalan, mature di market, baru kita buka pabrik atau bagaimana nih? Pak Seiji bisa langsung di... Pak Seiji apa kabar? Ini sahabat saya dari zaman era Unilever. Salam hormat. Terima kasih Pak Seiji. Ya, Pak Tommy. Ya. Ya saya cerita sedikit lah. Jadi kita punya usaha saat ini kan suplai kelapa ke pabrik-pabrik kelapa Pak. Ya. Ya, kemudian next generation kita nggak berharap itu berjalan terus seperti itu, tapi kita next generation kita pengen punya pabrik selain kita apa yang kita lakukan saat ini. Jadi kita nggak kalau kita sebagai penjual supply itu kan kadang harga kita bisa ditekan habis ya. Kalau lagi panen raya itu harga turun habis, tapi kalau pas lagi susah gitu barangnya itu baru bisa naik. Sedangkan petani-petani itu kan mereka sangat bergantung pada kita aja. Kalau misalnya sekarang kita mau melangkah ke step berikutnya, yaitu kita memproduksi sendiri, apakah kita lebih baik kita punya brand dulu, kita punya produk dulu, kita kontrak packer dulu di pabrik-pabrik, baru kita nanti kalau sudah jalan kita baru setup pabrik, dan atau alternatifnya ya kita beli pabrik lah, seperti itu Mas. Oke, terima kasih Pak Seiji. Gini Pak, pertanyaannya kalau pabrik itu merupakan competitive differentiator, ya Anda harus punya. Dalam konteks mungkin di dalam coconut bisnis itu gak banyak yang punya pabrik ya, dan kapasitasnya mungkin terbatas, sehingga kalau Anda tidak punya pabrik, Anda akan yang namanya disadvantage. Kalau itu yang kalau itu yang terjadi, mau nggak mau Anda harus punya plan untuk bikin pabrik ya, karena saya tahu untuk bikin coconut itu tidak cuma untuk cost kompetitif, itu nggak cuma jualan konsumen, Anda harus ngopraknya, daunnya dan sebagainya, itu bisa fully integrated proses seperti kelapa sawit. Nah, tapi di dalam proses itu Pak, ya memastikan bahwa Anda tetap punya brand Pak Seiji, ya kan? Karena kalau enggak Anda akan terjebak di dalam konteks namanya komoditas. Kalau komoditas itu jurusnya cuma satu Pak, untuk menang Anda harus punya skill. Karena di dalam skill itu terjadi namanya cost efisiensi, ya kan Pak? Produksi lebih banyak, ya kan, yang ngangkut lebih banyak, nyimpen lebih banyak. Jadi kalau Anda harus memilih. Kalau Anda bercita-cita main komoditas seperti saya dulu kerja di Sinarmas, itu skillnya kelapa sawitnya dia udah luar biasa gedenya Pak, ya kan ya, sehingga dia itu cost kompetitifnya itu luar biasa. Karena Pak, simpel, tanah yang dia beli udah belasan tahun yang lalu, sejak zamannya Pak Eka.
ya kan ya. Kemudian dengan masif dia punya production, dia bisa tekan cost di dalam salary, di dalam penyimpanan, di dalam refinery, buat pabrik, sehingga bisnis model dia itu sangat cost kompetitif. Ya. Nah, kalau Anda tidak bisa berkompetisi dengan pemain-pemain besar seperti Pulau Sabu, ya kan ya, saya nggak tahu pemain besar yang lain apa yang di dunia kelapa. Ya. Kalau Anda, jadi Anda harus memikirkan brand, mau nggak mau, the differentiator. Ya, differentiatornya itu di brand, itu bedanya apa dengan yang lain. Kalau nggak, Anda terjebak di dalam komoditas. Kalau komoditas pada waktu harga naik Anda untung, tapi pada waktu harga turun Anda bisa completely out of the business, karena nggak main-main di dalam komoditas ini, Pak. Iya kan ya. Kalau turunnya luar biasa di bawah cost. Nah, di dalam komoditas itu ada up and down. Tapi kalau perusahaan besar dalam setahun mereka bisa tahan kerugiannya, Pak. Ya pas harga turun di bawah kos produksi, ya mereka harus tetap, kan nggak bisa Pak. Kalau ini kita ngomongin kalau mesin kita bisa matiin mesinnya, tapi kalau namanya agriculture, tetap kelapa yang itu karena harus tetap kita produksi, harus kita proses, dan kadang-kadang itu bisa harganya di bawah kos atau tipis sekali harganya kos. Nah, kalau ada modal Anda tidak besar, di dalam pada waktu swing ke bawah Anda bisa lewat. Nah, itu problem dari komoditas kalau tidak mempunyai skill. Dan artinya Anda harus melihat downstreamnya. Nah, semakin kita tidak ketergantungan, tapi secara prinsip bisnis sekarang Pak, semakin kita itu bisa mentolin bisnis kita dulu atau prototyping produk kita dulu, ya kan ya, ke pabrik orang lain atau ke sourcing orang lain, lebih baik dibangun market, dari market ke belakang. Jadi artinya channel distribusi produk, ya kan ya, branding itu jauh lebih susah sekarang dibanding bikin pabrik. Pak Saiji hari ini punya duit, pasti pabrik jadi, saya garansi. Tapi Pak Saiji punya duit, belum tentu bisa bikin brand, bisa bikin channel distribusi. Betul. Ya kan, itu jauh lebih susah sekarang. Dan saya garansi kalau Pak Saiji punya market, punya channel distribusi yang dengan baik, Anda walaupun untungnya masih tipis sekali masih sekarang, Anda bisa ke-back untuk bangun pabrik di kemudian hari. Jadi saya selalu merasa bahwa step 1 adalah market dan supply kedua. Kalau dulu supply dulu baru market Pak. Karena apa? Karena zaman dulu zaman bos-bos kita dulu marketnya sepi Pak, Mas ya. Gak banyak orang punya pabrik ini. Ya, bikin pabrik ini berhasil, bikin bag berhasil, bikin toko berhasil karena marketnya sepi, kosong. Makanya product oriented zaman dulu Pak. Tapi sekarang adalah sangat-sangat market oriented. Siapa yang punya market, siapa yang punya brand, siapa yang punya channel, itu akan yang menang. Itu prinsip bisnis sekarang Pak. Dan prinsip yang ketiga tadi, siapa yang nggak punya aset akan lebih menang lagi Pak, punya sistem dan sebagainya, akan lebih menang lagi karena kosnya kecil. Bayangannya simpel aja ya Pak ya. Nah, e-commerce sama toko biasa. E-commerce nggak punya apa-apa, nggak sewa toko, karyawannya juga yang nggak perlu yang cantik-cantik, yang kalau yang toko mesti jaga yang bagus, marketnya bisa nggak cuma di tempat itu aja, ya mungkin nggak punya inventory, ya cuma foto-foto doang, ya udah pasti kalah bisnis modelnya yang offline sama yang digital, pasti kalah secara struktur bisnis modelnya selalu kalah. Ya ini yang saya challenge Pak Saiji, gimana Pak Saiji itu berpikir sedikit mungkin punya aset Pak, kasarnya gitu. Kalau perlu jangan bikin pabrik, kalau bisa. Jangan punya aset apa-apa, sehingga Anda fleksibel, in and out-nya fleksibel. Karena di dalam dunia bisnis sekarang Anda harus fleksibel, harus agile. Kalau terjadi apa-apa Anda bisa pivot dengan cepat. Itu sih Pak Saiji. Semoga berhasil. Oke, Pak Saiji sudah terjawab ya Pak, pertanyaan yang sudah terserahkan. Next nih, ke pertanyaan selanjutnya ada Mas Suba. Pertanyaannya sangat panjang, ditulis di room chat. Langsung aja. Silakan Mas Suba. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang. Saya menjalankan bisnis arsitek nih. Ini ingin bertanya mengenai kelompok kerja Gen Z. Tadi soalnya belum ada ya di slide ya mengenai Gen Z kalau sebagai kelompok kerja. Jadi karena saya berangkat dari modal yang terbatas, saya dulu terpaksa ngelayan Gen Z sampai udah agak gede, mereka udah jadi 50% di situ. Nah yang jadi permasalahannya adalah mereka tuh pengen hitungan gajinya tuh dijelaskan gitu. Nah akhirnya saya coba untuk apa ya namanya, ngikutin kayak Grab dan Gojek mungkin ya pakai sistem yang kayak gitu sehingga gajinya kelihatan gitu. Nah yang terjadi adalah mereka malah jadi kayak kok leader saya mau hitungan ya gitu. Nah lalu sebetulnya gimana sih handle yang gitu?
itu yang relatif kurang dewasa gitu. Banyak. Coba Gen Z ini sesuatu yang baru ya. Mohon maaf Mas Subah, saya sendiri masih belajar karena Gen Z ini termasuk anak saya, ya kan ya, masih ya kan ya. Jadi gini, mereka kalau bisa itu sebetulnya gak terlalu kompleks, ya kan ya. Kasih saya semua biar saya urus. Jadi konsep-konsep yang generation X seperti car ownership program, ngapain? Karena belum tentu semua generasi itu mau mobil, kasarnya begitu, ya kan ya. Karena mereka naik Grab nggak masalah, ya, naik sepeda ke kantor pun nggak masalah. Saya punya bukan Gen Z sih, Gen Z ini milenial, dia itu jadi GM. Saya bilang, oh iya kamu jadi GM ya, tuh kamu dapat Fortuner, saya waktu itu kalau nggak salah Fortuner mobilnya jadi GM ya. Ambil itu dibawa Fortuner kamu, dibilang, Pak nggak usah Pak, saya nggak usah kasih Fortuner, saya ke kantor naik sepeda kok, mendingan belinya aja Pak. Ya kan ya. Jadi satu, mereka tuh maunya punya freedom. Jadi gini, kalau generasi saya, money is a status. Punya duit, punya rumah itu status. Ya. Kalau Gen Z itu atau Gen millennial, money equal freedom. Oke. Ya kan ya, kebebasan mereka untuk melakukan apa yang mereka mau. Jadi asuransi, ya kan ya, terus kemudian mobil yang tetek pengek itu bisa aja langsung mau mentahnya aja, kasarnya gitu Mas Ubah. Karena ya kan ya, mereka sekarang asuransi bisa beli sendiri, mobil bisa beli sendiri, ya kan ya. Jadi nggak perlu dibeliin, diurusin kantor, kasih aja saya mentahnya semua. Bahkan tuh kalau traveling, misalnya disuruh Mas Ubah ke Surabaya, kasih mentahnya aja. Mau saya naik kereta api, mau naik pesawat, terserah, yang penting besok nongol kan Mas. Ya kan, mau tinggal di rumah. Nah itu flexibility. Yang kedua adalah by impact. Tolong dijelaskan kenapa gajinya saya itu lebih gede daripada atlet. Mereka pilih by impact, gak berdasarkan title ataupun level. Jadi yang diterapkan oleh Google ya adalah, kalau Mas Ubah kerja di Google, adalah impactnya apa? Di dalam proyek gede atau kecil. Kalau gede ya ada standarnya, tapi kalau gede ya dibagi gede, kalau kecil ya dibagi gede. Dan itu dijelaskan dengan baik, sehingga mereka mengerti. Kalau Anda bawa 10 miliar ke perusahaan, ya saya kasih lebih daripada teman Anda yang cuma bayar 1 miliar ke perusahaan. Nah, kalau mau gaji itu tolong jelaskan gimana caranya. Jadi mereka sangat impact oriented. Jadi struktural gaji yang seperti dulu, walau manajer levelnya ini, sebetulnya menurut saya udah usang. Ya kan ya, nggak fair. Saya manajer kasih duit 10 miliar, teman saya juga manajer kasih duit 1 miliar ke Mas Ubah, kok gajinya sama? Nggak fair menurut mereka. Ya kan, kalau dulu fair aja kan. Nah, kan level kamu manajer. Kalau saya pikir-pikir bodoh juga saya dulu dibohongin. Ya kan ya, nggak fair. Karena bawa duit lebih besar kok. Jadi impact oriented. Mereka maunya adalah impact oriented. Jelaskan kalau tapi mestinya besar. Nah, dan transparansi itu sangat penting di dalam era. Kalau dulu kan ditutup-tutupin. Ya kan? Karena apa? Karena X generation itu tadi itu bilang uang adalah prestis. Jadi saya nggak pengen tahu Mas Ubah gaji saya berapa. Tapi sekarang semua orang udah tahu, kamu gaji berapa? Kamu udah semua udah tahu semua. Jadi kalau udah dia nggak perlu dirahasia-rahasiain lagi, dihitung semua sama dia. You have to be transparent. Dan prinsip-prinsip itu harus bisa dijelaskan. Dan mereka demanding untuk penjelasan ini. Oke. Ya kan ya. Kemarin sebetulnya sudah saya coba begitu sih Pak. Jadi emang gajinya saya coba transparanin, bahkan per poin-poinnya ya. Bisa kayak ngirim berapa dapatnya gitu. Bisa kayak bikin gambar apa dapatnya apa gitu. Sampai kayak gitu. Tapi akhir-akhirnya malah mikirnya kok malah hitungan, saya jadi bingung ya di situ ya. Dia kan transparansi gitu. Ya selama ada transparan, lama-lama mereka mengerti. Dan reward dan punishment ada jelas. Jadi gini, seperti mereka udah mengerti mengenai konsep transparan sebetulnya. Konsep transparannya seperti ya hampir dibilang kayak konsep di dalam dunia olahraga. Kalau Mas Ubah Ronaldo, semua orang udah tahu dibayar berapa kan? Dan emang komplit. Iya kan ya, emang komplit ya. Yang iri banyak pasti. Tapi poinnya Mas Ubah kalau mau diganti Ronaldo ya itu mesti skor seperti ini. Nah itu yang maksudnya transparan seperti itu. Mereka bisa terima kalau dikomunikasikan dengan baik. Iya kan? Ya, start and non performer Anda harus jelaskan dengan baik. Nah ini konsep yang ya kalau mereka nggak bisa menangkap keterbukaan, berarti mereka nggak dewasa. Iya. Ya kan ya. Ya jangan salahkan Anda.
Oke. Ya, tapi kalau saya yakin Anda implement ini dengan baik, Anda akan mendapatkan the right millennial dan the right Z generation yang mau bekerja untuk impact. Jadi gini, mereka konsepnya kayak gini Mas supaya ini penting buat mungkin yang lain. Kalau kita dulu itu kita kerja untuk company, we work for the company. Anak-anak Z dan millennial, they are make sure bahwa the company works for them. Ini bedanya. Jadi mereka akan menganggap Mas Ubah adalah partner. Mereka itu nggak menganggap jadi bos, mereka menjadi partner. Di dalam company Mas Ubah, kita adalah partner dan ini kita akan makmur dan prosper gitu. Nah, konsep ini harus mulai dicerna oleh CEO di masa depan. Jadi kebawaan dan atasan lagi. Makanya kalau saya address karyawan saya selalu bilang sahabat ceria. They're not my employee, they are my colleagues. They are my partner. Nah, itu yang harus dirubah mindset yang era Bapak yang karismatik, era baby boomer. Karena dulu kan komando ya sistemnya yang militaristik. Nah, itu kita harus menganggap mereka sebagai partner. Kita adalah keluarga, coachnya adalah keluarga. Dan kalau ada uang banyak, kita bagi banyak, uang dikit harus kita bagi. Nah, konsep ini yang disuka oleh mereka dan mereka ngerti. Oke. Ya, nangkep ya Mas Ube ya. Oke, berarti bukan right people ya yang memang kemarin. Ya kalau itu kan terus ya mau cari gede, tapi tanyain balik. Kalau gitu di challenge. Kalau mau gede, kamu kasih impact. Challenge back. Saya bisa begini, ya kan. Saya malah waktu di sales meeting biasanya saya challenge. Anda main bonus apa? Mau bonus apa? Mau naik gaji? Boleh deh, saya naikin hari ini juga boleh. Tapi Anda masih deliver ya. Kalau enggak Anda bayar utang ke company. Wow. Jadi bonus di depan pun boleh buat saya. Anda mau ambil bonus tapi kita mesti janjian ya. Kalau Anda nggak deliver, Anda mesti cicil balik. Atau saya kasih ke fintech. Ada tuh fintech yang utangin employee. Oke. Ya kan? Jadi kalau mau tarik bonus di depan, nggak masalah buat saya. Tinggal Anda pilih aja. Nah, satu lagi biar yang fun adalah gamification. Jadi dibikin game. Nanti saya akan ngomong yang teknik ini agak berbeda. Jadi anak-anak sekarang itu ngaku kerja itu kayak main game Mas. Ya, deliver satu dapat poin, deliver ini dapat poin. Nanti poinnya nggak harus ditunggu sampai Lebaran, bisa ditukerin cappuccino, ditukerin Starbucks, biasanya nonton itu. Ya, jadi mereka pengennya kayak points dari loyalty gitu. Jadi sistem gaji kita, sistem kepegawaian kita akan di-challenge secara struktur karena itu adalah legacy dari baby boomer yang nggak cocok menurut saya. Saya sendiri belum mampu menerapkan ini dengan baik karena masih sebagian besar ada 3 generasi. Tapi nanti saya yakin ke depannya akan terchallenge sistem-sistem yang menurut saya sudah agak kuno. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mas Ubah. Ya. Begitu Mas Ubah, apakah sudah menjawab? Sudah. Oke. Ternyata waktunya 3 menit lagi, itu jam 3. Gimana Pak Tommy? Sekali lagi ya, terus kemudian satu pertanyaan lagi ya Pak ya? Ya. Oke, ini ada dari Bu Nina. Silahkan Bu Nina, dari tadi kan udah bapak-bapak terus nih yang nanya nih. Sekarang Bu Nina silahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang Kak Tommy. Saya bergerak di bidang pariwisata di perhotelan. Nah, ini tadi saya tertarik dengan konsep tadi Pak Tommy menyampaikan kalau struktur terbalik ya, di mana Pak Tommy justru posisi di bawah. Jadi justru staf Pak Tommy yang mungkin lebih berperan banyak. Nah, boleh diceritakan lebih dielaborasi lagi tentang itu karena saya sangat tertarik ini seperti apa sistemnya begitu dalam ketika ada target pencapaian, apakah mereka menentukan sendiri targetnya, karena saya kemarin sempat mencoba dengan tim sales itu saya halo, bisa dengar suara saya? Iya dengar. Oh ya. Saya kira terputus. Maaf, saya lagi di jalan. Oh iya, dengar jelas. Ya, jadi saya coba istilahnya saya kembalikan ke mereka. Di sini tempat kita mencari nafkah bareng-bareng, berkembang bersama, dan kita
balikin ke mereka maunya targetnya seperti apa nih kita untuk kita bertahan selama masa pandemi dan sebagainya, dan mereka ya, kemudian ketika kan kalau ada target tentunya ada punishment ketika kalau tidak achieve ya, dan kita juga balikin ke mereka punishmentnya akan seperti apa seandainya tidak target gitu, dan mereka mungkin belum terbiasa dan akhirnya kesulitan untuk mikir apa punishment yang baik kayak gitu. Maksudnya intinya untuk mereka supaya belajar untuk kedepannya lebih baik lagi. Kalau Pak Tommy sendiri seperti apa di perusahaan Pak Tommy ya dalam mengaplikasikan reward and punishment, kalau boleh sharing? Ya, simple kan, di dalam reward itu orang sales itu memastikan bahwa biasanya ada variable pay yang cukup menarik atau kompensasi yang atraktif. Artinya kalau tadi yang saya bilang kalau orang bawa 10 miliar hadiahnya berapa, kalau 1 miliar ya harus dibagi berapa, dan itu harus jelas secara transparan dan dibuka ya kan ya. Kemudian kalau punishment ya di-set dari awal, artinya kalau 70%, kalau di tempat saya dulu 70% di bawah target langsung dapat surat cinta dari saya. 3 kali strike, 3 kali keluar dan clear ya kan ya, clear. Tapi targetnya dan itu disetujui bersama, cukup stretching tapi reasonable, dan itu dilakukan tanpa memandang bulu. Jadi gini, sales itu biasanya yang suka komplain malah nggak perform, yang perform itu malah biasanya kagak banyak cerita biasanya, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Jadi sales itu harus ada transfusi darah, artinya nggak perform harus kita bersihin supaya timnya nanti lama-lama drag down. Yang nggak perform itu yang cerewet, yang mempengaruhi banyak teman-teman yang lain dan sebagainya. Itu sih, dan itu dilakukan dengan baik, secara konsisten, terbuka, KPI-nya dikasih tahu semua. Kayak pemain bola. Jadi setiap orang tahu yang kalau ngegolin banyak ya dapat hadiah. Kayak open kayak ini. Karena semuanya kan bisa diukur orang sales penjualannya berapa. Lakukan dengan baik, secara tegas, tanpa pandang bulu, tanpa ada anak emas, ya kan ya. Cari lagi, nggak masalah, banyak orang yang jadi sales. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Saya rasa dengan ini kita selesai ya, karena sudah. Terima kasih juga buat teman-teman semua, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, pas banget, enggak 2 menit. Jadi kita sudahi sesi sekolah CEO pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Tommy sudah sharing ilmu yang sangat bermanfaat dan menjawab seluruh pertanyaan dari peserta. Oh iya teman-teman, kita sebelum close foto dulu ya. Ayo dinyalain dulu kameranya. Terus voice-nya boleh banget dinyalain. Kalau mau menyapa untuk say thank you ke Pak Tommy, silahkan. Thank you Pak Tommy. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ada mak di abang untuk foto ya. Ini kayak apa nih Mbak, kameranya Mbak, saya Mbak. Oke, Mas Firman sudah siap? Oke. Oke, 1, 2, 3. Saya mau foto juga, Oke. Ternyata Pak Tommy mau foto, ayo. Saya hitung ya. Udah belum Pak? Udah. Oke, terima kasih Pak Tommy. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan liburannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa besok di kelas.